Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah guys, kita ini cerah lagi nih. Cerah lagi kita. Sekarang mau ke Baturaden lagi ya. Lewat jalur alternatif. Oke. Ya. Jadi agak kita pakai patokan ini aja, pakai patokannya alun-alun. Jadi kalau patokannya alun-alun itu kayaknya gampang banget dicari gitu. Alun-alun mau kemana bro? Alun-alun arahnya situ gitu kan gampang. Nah kalau biasanya saya lewat jalan-jalan ini, lewat jalan alternatif, jalan-jalan kecil. Dilewati mobil bisa, cuman agak susah. Tapi kalau yang sekarang saya pakai itu dilewati mobil bisa, bahkan mobil yang besar-besar ya, seperti itu depan apa tuh, Datsun Go itu bisa, ada Suzuki Karimun bisa, apalagi tuh bisa lah pokoknya. Oke guys, sekarang lagi di bulan Ramadan ya, di bulan puasa. Buat orang-orang muslim, buat orang-orang Islam, jam segini tuh nggak ada yang pada mengkonsumsi apapun ya, kecuali yang berhalangan. Jadi hampir ya semua orang-orang muslim harusnya jam segini di bulan Ramadan itu tidak menyantap apapun. Tapi ya kalau jam segini memang seharusnya nggak boleh makan, dan memang belum terlalu ini aduh ini nggak masih jalan. Itu di situ agak kosong sebenarnya, tapi nggak bisa masuk guys. Aduh, salah dong saya ya, malu agak kenceng dikit. Iya, malu guys. Tadi di lampu merah itu bukan di tempatnya sih, ya agak malu-malu gimana. Oke. Nah, kembali lagi ke alun-alun. Ya tuh, ada fotonya siapa tuh, gede banget. Ramadan 1445. Siapa sih? Jajaran ini kali ya, jajaran Hokage-nya Banyumas kali ya. Nah, karena sekarang agak cerah nih, Gunung Slametnya kelihatan, walaupun nggak kelihatan semua dan nggak terlalu jelas, tapi mending lah ya. Ini salah satu yang saya senang dari kota Purwokerto, Baturaden. Ini sejuk guys, ini beneran. Kalau kalian di Purwokerto jam segini, terus di bulan Ramadan nih, soalnya nggak setiap bulan, nggak setiap hari sejuk kayak gini ya. Saya pernah beberapa kali itu ngantar bocil ya, agak ngelekep gitu, agak gimana ya. Nah ya, tadi saya di lampu merah yang tadi sudah melakukan kesalahan, sekarang tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Tapi Masya Allah, lihat mobil kayak gini ya, BMW naksir banget ya. Tapi ya kayak nggak bisa lah, apa daya tangan tak sampai. Tuh guys, lubang knalpotnya itu ada 4, silindernya mungkin 6 ya, atau kalau 8 mungkin ya. Kayaknya sih 6. Udah bahas BMW mah berat tuh. Orangnya zuhud gitu ya, tawadu ya, walaupun mobilnya super powerful, yang di depannya udah pasti ini gitu, dia santai tuh, jaraknya aja jauh gitu. Oke guys, ini
berani nggak ya yang nonton ini komen, terutama yang mokel gitu, yang mokel, berani nggak komen kalau aku mokel? Terus ini alasan kenapa mokel itu sih yang lebih ekstrim lagi. Kalau ada viewer atau penonton yang nggak puasa, terus kenapa sampai nggak puasa? Yang muslim ya, kalau yang bukan muslim sih ya nggak apa-apa sih, komen-komen aja. Maksudnya kalau misalkan yang nggak muslim nggak puasa kan berarti karena memang iya apa ya nggak di ini sama agamanya gitu kan, simple gitu ya. Jadi iya perintah puasa itu cuman buat orang-orang muslim saja. Nah, buat para ustadz ini kalau saya salah mohon maaf, tolong dikoreksi. Apakah benar yang namanya puasa itu hanya untuk orang muslim saja? Ya, soalnya gini, setahu saya nih, puasa itu kan manfaatnya apa ya? Puasa itu ibadah yang kalau orang melakukan udah pasti ya dapat pahala. Tapi kalau pasti juga ini nanti sama ustadz-ustadz saya dimarahin lagi gara-gara memastikan bahwa orang yang puasa itu pasti dapat pahala. Nah, padahal kata Nabi, ya pernah ini ya, saya nggak pernah dengar kata-kata beliau, tapi saya ya pernah lah ada ustadz ngisi kajian gitu kan, terus membahas, terus ustadznya menyampaikan bahwa Nabi pernah menyampaikan bahwa kalau orang yang berpuasa itu banyak yang nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, Nabi aja ngomongnya kayak gitu, kok saya berani memastikan yang puasa pasti dapat pahala gitu ya. Oh ngeri. Ya oke, saya ralat ya, saya pakai ungkapan yang lebih mungkin lebih pas ya. Orang yang berpuasa, orang muslim yang berpuasa, kemudian niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjalankan puasa dengan baik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, ya dia dapat pahala. Oke. Nah, selain pahala ternyata ada benefit selain pahala. Ya, ada benefit kesehatan. Ya, ada benefit kesehatan gitu. Makanya ketika tadi ngomong masalah puasa hanya diperintahkan untuk orang Islam saja gitu kan, apa yang disuruh sehat cuma orang Islam saja, kan kasihan orang-orang yang non Islam gitu guys. Makanya walaupun bukan muslim ya, misalkan inilah salah satu idola saya masalah kesehatan ya, Bung Aderai. Beliau itu sering banget pokoknya kayak ini menurut pandangan saya, beliau sering buat membanggakan yang namanya puasa. Ya. Jadi di dalam puasa itu ada banyak berjuta-juta manfaat. Dan beliau sering banget ini, terutama untuk para itu nyebutnya para fitness mania gitu. Ya kalau mau ini puasa. Jadi orang yang badannya segede itu gitu, mereka sangat membutuhkan yang namanya puasa. Bahkan ada yang namanya intermittent fasting. Gitu. Jadi ya buat orang muslim ya selamat berpuasa. Buat yang mokel udah nggak apa-apa, ngaku aja pakai nama anonimus. Terus kenapa gitu? Maksudnya kenapa sih kok sampai mokel gitu? Padahal di dalam puasa itu selain pahala yang jelas ya, yang dicari yang paling utama itu pahala. Cuman kan selain pahala itu banyak gitu manfaat-manfaat yang bisa didapatkan. Bahkan sampai gini ya, Bung Aderai itu beliau mengatakan bahwa salah satu skincare terbaik itu puasa. Itu ya kalau mau penjelasannya ke beliau sih,
Kalau saya ya pernah dengar beliau ngomong kayak gitu, salah satu skincare terbaik itu adalah puasa. Karena gini ya, kalau logikanya kata beliau gini, kita beli kendaraan motor misalkan, ya, motor itu kita pakai terus-terusan, sama motor yang kita pakainya jarang-jarang gitu, motor hobi ya. Nah, kira-kira lebih awet yang mana? Sesimpel itu logikanya beliau tuh. Ya otomatis kan jawaban kita akan menyampaikan lebih awet yang jarang dipakai. Ya sama kata Bung Ade, bahwa organ-organ kita ketika kita pakai terus-menerus ya, jarang diistirahatkan, ya otomatis dia akan lebih cepat rusaknya atau penuaannya itu lebih cepat gitu. Lah, sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga adalah manusia yang super sehat, yang nggak pernah sakit sepanjang hidup beliau. Nggak pernah sakit, guys. Kalau misalkan ada yang ngomong nggak terima Nabi pas itu sakit gitu ya, ya itu sakit menjelang kematian beliau, dan memang diracun ya, bukan karena salah pola makan beliau, bukan salah pola hidup beliau, tapi memang karena beliau diracun. Jadi Nabi itu manusia paling sehat gitu ya, manusia paling sehat, giginya rombal, itu karena perang, ya. Dan perang itu demi siapa coba? Demi kita, guys, demi kita orang-orang Islam, karena cinta beliau kepada kita, karena beliau kepengen kita semuanya karena beliau kepengen Islam itu sampai kepada kita semua, supaya kita tahu bahwa ini loh Islam, satu-satunya agama yang bisa mengantarkan kaum muslimin ke surganya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang namanya Islam. Iya kan? Emang ada agama selain Islam namanya Islam? Ya nggak mungkin. Oke, ya. Itu Nabi itu paling sehat, dan hobinya beliau apa? Ya, hobinya beliau itu ibadah. Salah satu ibadah yang beliau lakukan adalah puasa. Gitu, guys. Ini dari mana ngomongin puasa? Oke, kita semakin mendekat kepada Gunung Slamet. Ya, kepengen sih suatu saat naik ke sono. Kalau kata teman saya, kalau posisi seperti itu lagi ada badai di atas. Ya, lagi ada badai di atas. Oke lah, nanti kita naik lebih tinggi biar teman-teman bisa lihat Gunung Slamet lebih dekat. Oke. Walaupun tujuan saya tuh nggak sampai ke tinggi itu, tapi oke. Buat teman-teman semuanya, kita akan naik lebih tinggi mungkin, nanti sampai ke ini yang menurut saya paling jelas itu di daerah mana? The Forest, bukan The Forest, Small World. Nggak masuk nih, nggak berani. Tapi udah siang ya guys, gimana ini? Masuk Pak Eko. Ya mungkin agak cepat ya. Nggak tahu nanti suaranya bakal suara angin banget apa enggak nih. Oh iya guys, mungkin ada teman-teman yang pernah naik Gunung Slamet, terus ada yang punya pengalaman yang ya jangan yang normal ya, yang nggak normal lah, yang aneh-aneh. Iya, bisa diceritakan gitu. Soalnya saya ada rencana naik Gunung Slamet, cuman nggak tahu kapan. Ya baru rencana aja. Soalnya saya pernah naik gunung jadi pertama kali saya naik gunung
Itu sampai dibilang ya sama istri saya, Anda ini newbie tapi gayanya pro. Ya karena pertama kali saya naik gunung itu Gunung Sumbing. Sebelumnya belum pernah ada pengalaman hiking, nggak pernah ada pengalaman naik gunung. Terus waktu itu kita bikin rencana berangkat dari base camp ya. Berangkat dari base camp itu maghrib. Jadi dari tempat saya ke Sumbing itu udah sekitar 3 jam guys. Iya kan, udah 3 jam. Terus perjalanan 3 jam. Terus dari Sumbingnya itu dari base campnya itu maghrib. Lah dari base campnya maghrib, terus rencana itu summit gitu ya, tapi ya nggak summit ya. Dari base camp maghrib coba, terus ya ada tragedi sih, masuk angin waktu itu, jadi nggak bisa melanjutkan. Jadi udah meriang duluan badan. Oh iya guys, ini nyaman banget nih di tanjakan ini. Jadi tanjakannya itu tidak kena matahari guys. Kalaupun kena tuh sedikit banget gitu. Yang barusan ya, itu kayak apa ya, kayak terowongan gitu. Dari pertama kali saya lewat itu tuh udah nyaman aja. Nah di sini juga nyaman tuh ya, pepohonannya rindang. Kalau riding misalkan siang-siang lewat sini itu jaminlah gak kepanasan. Oke, kita naik dikit ya, masih ada waktu. Buat saya itu sekitar 15 menit nih. Nah insya Allah nggak sampai 15 menit guys, kita naik ke atas. Yuhu. Iya kan, terlihat semakin jelas bukan Gunung Slametnya. Nanti kita akan sampai di salah satu lokal wisata yang mungkin ikonik ya di Baturantin. Tuh Gunung Slametnya kelihatan. Ini kalau lebih cerah lagi akan kelihatan lebih jelas lagi. Oke, kapan-kapan kalau memang suasananya cerah gitu ya, ini kan guys, kita naik ke atas. Itu di sini masih banyak rumah warga. Nanti kita akan melewati yang ini ya, yang sepi, udah keluar dari perkampungan. Semakin dekat guys, ini jalannya halus banget ya. Buat yang punya moge ya, motor gede, motor sport ya, kalau kesini walaupun motor kalian kenceng-kenceng nggak usah pada kebut-kebutan ya. Gigi satu aja lah habisin, ini jangan dihabisin, gigi satu aja bisa sampai 100. Jangan, udah santai aja lah. Kalau di sini mah kebut-kebutan nggak seru. Enaknya santai tuh jalannya guys. Wah, buat cornering bisa mental nih. Oke, itulah Gunung Slamet. Dari sini ini paling jelas menurut saya ya. Kalau dari jalur ini nih, dari sini ini paling jelas. Tuh. Nah, sebelah sana ada Bunda Maria, tapi kayaknya nggak kelihatan sih. Walaupun di zoom itu bisa sampai, tapi enggak kelihatan. Oke guys ya, sudah sampai di sini saja kita ya. Nah di sini itu
Taman Wisata Edukasi New Small World ya, buat teman-teman yang mau wisata bisa kesini. Oke.